Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang uji chi-square ya. Baru sampai satu contoh ya. Oke, hari ini kita lanjutkan ke materi dulu ya, yaitu uji ANOVA ya, sesuai dengan di RTS ya. Oke, uji ANOVA sekarang. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Uji ANOVA atau Analysis of Variance. Ya. Ini berbeda dengan uji T ya. Kalau uji ANOVA nanti menggunakan uji F ya. Ini digunakan untuk tiga untuk mengetahui perbedaannya seperti itu ya. Oke. Oke, metode uji ANOVA ya, Analysis of Variance, itu metode hipotesis dengan menggunakan distribusi Z dan distribusi T. Itu efektif untuk uji hipotesis tentang perbedaan rata-rata atau mu dari satu atau dua populasi ya. Nah, sedangkan analisis ragam atau Analysis of Variance atau ANOVA itu merupakan prosedur uji hipotesis dengan membandingkan rata-rata mu dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus ya. Ini untuk 2 populasi itu cukup dengan uji T ya atau Z gitu. Tapi untuk lebih dari 3 populasi ingin mengetahui perbedaannya, maka diperlukan uji ANOVA dengan menggunakan distribusi F atau Fisher. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh hipotesisnya. A0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya semua rata-rata dari 3 populasi adalah sama atau tidak berbeda. Ya. Nah, sedangkan hipotesis tandingannya atau HI-nya itu semua rata-rata 3 populasi adalah tidak sama. Seperti itu. Ini secara teori dulu ya. Nanti dilanjut dengan contoh soal dan SPSS-nya seperti apa. Nah, uji analisis ragam ini dilakukan dengan menggunakan distribusi F. Ya. Ujinya pakai Fisher. Gitu ya. Oke. Jadi uji ANOVA itu merupakan suatu prosedur hipotesis yang membandingkan K populasi. K populasi di sini minimal 3 ya. Kalau 2 itu cukup menggunakan uji T. Gitu. Untuk menguji yang pertama kesamaan variansi atau nilai ininya ya, tengahnya. Ada atau tidaknya efek treatment. Nah, ada atau tidaknya efek treatment. Dan kesamaan rata-rata. Jadi bisa digunakan untuk menguji 3 tadi ya. Analisis variansi. Nah, ini kenapa? Oke. Analisis variansi sering juga disebut dengan analisis ragam atau ANOVA. Uji ANOVA ini didasarkan pada perbandingan antara variansi yang disebabkan oleh error percobaan dan variansi yang disebabkan oleh error percobaan plus perbedaan populasinya dengan menggunakan distribusi F. Nah, itu. Terus, nah ini distribusi F itu ya. Seperti halnya distribusi T, bentuk kurva distribusi F tergantung dari jumlah derajat bebasnya. Seperti itu. Jadi mirip dengan distribusi T ya. Di mana satu sebagai pembilang dan satu sebagai penyebut. Ini kalau manual ya DF-nya. Ya. Nanti bagaimana menentukan tabel di F. Tabelnya itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Ya. Untuk mengetahui apa, nah ini tujuannya ya, tujuan pengujian ANOVA itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan.
Ada beberapa contoh ya, misalnya seorang manajer produksi menguji apakah ada perbedaan kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi di pabrik pada hasil perakitan sebuah komponen yang cukup kecil dan sebuah sirkuit yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Dan seorang operator rakit ya. Jadi ini menguji tingkat kebisingan dari mesin. Ada lagi seorang dosen ingin mengetahui apakah ada pengaruh materi bahan kuliah daring dan gaya belajar dari mahasiswanya. Itu juga bisa digunakan uji ANOVA-nya. Baik, kita langsung saja ke contoh ya, biar lebih enak. Oke, ini. Kita loncat langsung ke contohnya ini. Nah, ini ada 3 buah metode ya. Nah, ini contohnya ini ya. 3 buah metode pembelajaran hendak dibandingkan. Ya. Ini metodenya saya buat inisial saja, yaitu metode A, metode B, dan metode C ya. Kita mau membandingkan metodenya nih ya. Kalau metode pembelajaran di bahasa Indonesia itu apa saja? Metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu apa saja? Kualitatif, kuantitatif, Pak. Kalau itu ke risetnya ya, metode dalam mengajar. Misalnya Anda mau mengajar bahasa Indonesia ke siswa, metode yang digunakan dalam mengajarnya apa? Kalau di matematika kan ada metode problem solving, ada metode apalagi itu problem solving, kemudian matematika realistik, cara mengajarnya gitu. Apa? Diskusi. Oke, diskusi. Apa? Ya. Basic learning, permasalahan yang dijadiin pokok. Basic learning, oke. Basic learning, discussion, terus misalkan apalagi? Ceramah, Pak. Oke, ceramah, yaitu klasik metode ya. Oke, metode yang sangat klasik. Nah, misalkan A, B, C-nya itu ada metode diskusi, gitu kan. Ada metode basic learning, ada metode ceramah. Nah, Anda mau membandingkan nih 3 metode tersebut, ya. Mana yang lebih baik, atau apakah ada perbedaan nih hasil belajarnya dengan menggunakan 3 metode tersebut. Nah, itu bisa menggunakan uji ANOVA. Seperti itu. Jadi, kalau uji T kan cukup misalkan apakah ada perbedaan hasil belajar dengan menggunakan metode basic learning dengan metode discussion misalkan. Ada nggak perbedaannya? Kalau cuma 2, maka cukup menggunakan uji T. Ya, itu. Kalau lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya, maka menggunakan uji ANOVA. Jadi itu. Baik, sebelum dilanjut, silakan apakah ada pertanyaan mengenai uji ANOVA ini? Sebelum nanti saya lanjutkan ke SPSS-nya. Bapak punten filenya belum dibagikan yang uji ANOVA-nya, Pak. Oh iya. Untuk sementara lihat di slide dulu ya. Nanti saya balik. Baik, terima kasih. Ya. Oke, baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai perbedaan uji T sama uji F aja dulu nih? Cukup ya, oke. Jadi Cukup. ini yang oke. Jadi Anda menggunakan metode, tapi yang ditangkap nanti itu bukan respon siswa terhadap metodenya ya, tapi hasil outputnya. Kan kalau treatment berbeda, sepertinya hasil juga akan berbeda. Tapi kalau treatmentnya berbeda, hasilnya sama, berarti tidak ada perbedaan di antara treatment itu ya, seperti itu. Jadi ini Anda menggunakan 3 metode yang berbeda, tapi yang ditangkap atau yang diuji adalah outputnya, seperti itu. Outputnya dalam hal ini adalah hasil belajar siswanya, kan begitu ya. Anda menggunakan metode discussion dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terus setelah dikasih tes, hasilnya bagaimana hasil belajarnya. Nah, itu yang ditangkap, bukan kita menanyakan siswa respon kepada metodenya, bukan ya.
Kalau responnya itu nanti hanya sebagai penguatnya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya? Siapa? Oke, baik. Siapa? Nah, mudah-mudahan setelah perkuliahan ini selesai, Anda bisa melakukan riset dengan berbagai macam teknik analisis ya, dan juga variatif itu risetnya, tidak monoton hanya kualitatif saja. Nanti Anda bisa kuantitatifnya, bisa menggunakan uji T, menggunakan uji chi-square, menggunakan ANOVA, menggunakan regresi, ganda dan sederhana dan seterusnya. Itu sangat sudah saya berikan semua ini ya. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini Anda bisa menggunakan itu untuk risetnya. Kalau masih belum paham, nanti kita bisa habis perkuliahan ini atau nanti, tapi berdasarkan klaster ininya ya, kebutuhannya. Misalnya ada 20 orang yang menginginkan analisisnya regresi. Nah, itu bisa kita diskusi dengan saya, baik nanti tatap muka langsung ataupun melalui virtual. Seperti itu ya. Meskipun perkuliahan ini sudah selesai. Seperti itu. Baik, terus selanjutnya saya harapkan Anda mereview video saya yang sudah diupload ke YouTube, karena untuk memahami lebih dalam lagi, gitu kan. Kalau misalnya pembelajaran virtual kan kalau melihat sebentar, nah hilang lagi kan gitu. Makanya saya buat recordingnya dan di upload ke YouTube. Saya lihat untuk view-nya itu sangat sedikit yang saya upload itu ya, terutama yang statistik penelitian yang part 7 ya, atau bagian 7, 1, 2, 3, dan baru saya upload yang bagian 8 mengenai chi-square itu. Jadi saya harapkan Anda yang ini lumayan banyak ini, yang masuk ada 64 partisipan, sedangkan yang kemarin itu sangat sedikit ya, ditambah lagi trouble sinyalnya. Oke, saya harapkan Anda tetap belajar. Baik, ini saya ulangi lagi contohnya. Ini ada 3 buah metode pembelajaran yang akan dibandingkan, ya. Tapi nanti yang dibandingkan adalah data mengenai hasil belajarnya. Jadi yang dibandingkan outputnya. Kalau outputnya baik, berarti metodenya kan baik, seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah nilai tengah hasil belajar dari ketiga metode itu sesungguhnya berbeda atau tidak, kan seperti itu. Dengan menggunakan taraf nyata 5%. Ini datanya, ada 15 sampelnya. Nah, ini ada A, pembelajaran A, metode B, dan metode C. Ini bisa diajarkan 3 kelas ya, 3 kelas berbeda. Nah, misalkan X, Y, Z, kelas X menggunakan metode A, kelas Y menggunakan metode B, dan kelas C menggunakan metode kelas Z menggunakan metode C. Jadi sampelnya 3 kelas, tapi di dalam kelasnya hanya ada 15 siswa. Atau dalam satu kelas 15 siswa, tapi harinya yang dibedakan. Untuk metode A, misalkan pertemuan 1-3, untuk metode B, pertemuan 4-5-6, dan metode C, pertemuan 7-8-9, dan seterusnya. Ini kenapa ini kok menulis sendiri? Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ke ISTSS-nya. Ini kita ke variabel view dulu ya. Oke. Ini ada X, tuh metode A misalkan. Metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran. Sekarang yang satu itu adalah A, yang 2 itu B, nah, kemudian yang 3 itu adalah C. Oke.
Nah, kita buka data view-nya. Nah, ini tinggal masukkan. Oh, mohon maaf, salah ini. Ininya itu hasil belajar ya. Coba deh. Ini metode pembelajaran. Hasil belajar. Hasil belajarnya. Nah, baru Y-nya adalah metodenya, faktornya ya. Ada pembelajaran. Ya, kita coba komputasinya begini, apakah bisa atau tidak ya. Kita lihat. Oke. Nah, ini X-nya ini dikasih nilai ya. Untuk yang A, halo, masih terhubung? Halo? Masih, Pak. Masih Pak, masih. Ya. Ini udah terlihat slide-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Ya, bentar. Nah, ini komputasinya. Sudah. Sudah, Nah, Pak. ini yang X itu apa ya? Halo. Ya, ini yang X itu adalah hasil belajarnya, yang Y metodenya ya. Yang Y metodenya. Ini hasil belajar untuk metode 1. Codingnya berarti metode A ya. So, ini untuk metode B. Oke. Itu lagi untuk metode C. Nah, ini 3. Kita coba begini codingnya. Oke ya, ini udah siap berarti nih. Oke, nah, saya ulangi kembali, X-nya adalah hasil belajar, Y-nya adalah metode pembelajarannya. Ya. Oke. Oke, kita langsung analyze. ANOVA, ingat ya. Analyze, terus descriptive statistik. Oh, mohon maaf. Analyze, compare mean ya. Compare mean, pilih one way ANOVA. Ini kotak dialognya. Ya. Saya ulangi. Analyze, compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Nah, ini kan. Berarti yang dependent list-nya adalah hasil belajarnya, kan itu. Nah, codingnya adalah, faktornya adalah metode pembelajarannya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup Pak. Oh ya. Oke. Kalau sudah semua ya, oke ya. Nah, ini. Udah terdapat. Nah, dapat ya itu ini hasilnya. Seperti ini ya. Untuk uji ANOVA. Nah, ini outputnya belum saya tampilkan.
Nih outputnya nih. Outputnya ini. Nah, outputnya ini. ANOVA. Nah, nanti lihat di nilai signifikansinya saja ya. Oke, nanti kan kita kopikan ke Word ya, coba ya. Ini, Nilai F-nya tidak usah, Pak. ya, nilai F itu nanti bisa dihitungkan sama ini ya. Sama F, itu kan F hitung. Nanti kalau mau pengambilan keputusannya berdasarkan F hitung, ya berarti harus punya F tabelnya. Gitu. Nah ini maksudnya ya. Dari permasalahan tadi kita bisa menyusun hipotesisnya kan. Hipotesis. Ini udah terlihat nih. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Hipotesisnya tadi berarti H0 ya. Ini hipotesis statistik ya, bukan hipotesis penelitian. Awas, berbeda nih antara hipotesis statistik dengan hipotesis penelitian. Kalau hipotesis penelitian itu adanya kalau menyusun skripsi itu setelah kerangka pemikiran ya. Nah, di situ hipotesis penelitian. Kerangka pemikirannya ada di bab berapa biasanya? Kalau kerangka pemikirannya ada di bab 1, maka hipotesis penelitiannya ada di bab 1. Kalau kerangka pemikirannya ada di bab 2, berarti hipotesisnya ada di bab 2. Nah, itu kerangka penelitian, hipotesis penelitian. Ya. Nah, kalau hipotesis statistik berbeda nih. Ada H0, ada HA, itu hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian, tergantung judulnya. Kalau judulnya misalnya pengaruh, berarti hipotesis penelitiannya terdapat pengaruh, misalkan. Kalau judulnya perbedaan metode, hipotesis penelitiannya misalkan ada perbedaan. Nah, hipotesis statistik nggak begitu ya. Ini hipotesis statistik nih. H0-nya berarti apa? Ada perbedaan ya. Ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode A, B, dan C gitu kan. Hanya tidak ada perbedaan kan. Tidak ada perbedaan hasil belajar jadi itu hipotesisnya ya, hipotesis penelitiannya. Ini maksudnya ada perbedaan hasil belajar. Kalau hasil belajarnya berbeda, ya, mohon maaf ini ada, tidak ada ininya ya, H0 biasanya tidak ada. Ya tidak ada, nah ininya ada. Nah ini penyusunan hipotesisnya. Tidak ada H0 tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode A, B, dan C. Artinya kalau tidak ada perbedaan hasil belajar, maka antara metode A, B, dan C tidak ada perbedaan. Ini ada perbedaan hasil belajar dengan menggunakan ini. Berarti metode A dan B serta C itu berbeda. Ya, hasil belajarnya. Yang kita tangkap kan hasil belajarnya, bukan respon siswa terhadap A, B, C-nya. Nah ini juga terjadi ini ya, kadang kalau riset itu kalau menggunakan pembelajaran, bagaimana mengukur pembelajarannya? Ya memang bisa seperti itu, tapi nggak harus kita yang diambil itu adalah metodenya, tapi bisa outputnya gitu kan. Gitu ya. Baik, nah itu hipotesisnya. Nah baru di sini pengambilan keputusannya berdasarkan apa? Gitu. Pengambilan keputusannya berdasarkan apa? Bisa dengan menggunakan ini.
Oke. Nah, pengambilan keputusannya berdasarkan apa ini? Mau menggunakan F hitung, ini F hitung nih yang ada di sini ya, atau nilai signifikansi. Nah, yang paling gampang kalau menurut saya nilai signifikansi kalau dengan SPSS. Ya, boleh F hitung, tapi kalau menggunakan F hitung Anda harus mencari F tabel yang ada di uji F tabelnya itu. Ya, dalam kasus ini saya akan menjelaskan yang nilai signifikansi ya, pengambilan keputusannya. Pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari, nah tadi kan di soal diuji dengan 5% kan taraf kesalahannya, berarti lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Tuh, kalau lebih besar ya. Oke. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Seperti itu. Nah, kalau mau menggunakan F misalkan, ya berarti jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima. Jika kurang dari F tabel, maka H0 ditolak. Seperti itu. Jadi di sini yang paling gampang signifikansi saja. Setelah itu baru kesimpulan kan. Kesimpulannya apa? Nah, kita berdasarkan tabel tadi kan. Berdasarkan tabel ANOVA itu diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar berapa tadi? Nilai signya sebesar 0,789, sebesar 0,789. Urut ya. 0,789 ternyata ini lebih besar kan dari 0,05. Sehingga H0 apa nih? Lebih besar, diterima ya? Diterima. Iya, Pak. Sehingga H0 diterima. Oke. Hal ini berarti tidak ada perbedaan, gitu kan? Nah, ini berarti tidak ada perbedaan di antara belajar di antara tiga metode tersebut. Seperti itu. Dengan kata lain, ketika metode tersebut berbeda, kan? Nah, sampai sini nih. Ini untuk menjawab hipotesisnya, misalkan ada perbedaan atau tidak, atau judulnya misalkan analisis perbandingan metode A, metode B, metode C terhadap hasil belajar siswa, misalnya. Seperti itu ya. Jadi yang singkat-singkat tapi Anda mengerti aja. Gitu ya. Saya nggak ngambil yang mumet-mumet ya. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Ini sudah selesai nih, ANOVA untuk yang satu jalur ya. Itu. Seperti itu ya metodenya. Nah, tapi tidak tahu mana yang lebih baik nih. Kira-kira mana yang lebih baik nih antara metode A, metode B, dan metode C ini. Nah, kalau ingin mengetahui mana yang lebih baik, dari ketiga metode itu, maka digunakan uji lanjut. Seperti itu ya. Oke. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan sebelum nanti dilanjutkan sedikit ke uji lanjut ya, supaya tidak penasaran. Kira-kira mana sih yang lebih baik kalau memang berbeda? Kan ini nggak bisa menjawab ANOVA ini. Oke ya. Cukup, Pak. Cukup. Oke, saya akan melanjutkan sedikit lagi ya.
uji lanjutnya. Oke, nih kita kembali ke sini. Analyze kan gitu, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA, ini masih tetap. Nah, kita klik post hoc-nya ya. Post hoc nih untuk mengetahui. Tadi kan kita sudah terjawab tidak ada perbedaan ya. Nah, kalau tidak ada perbedaan sebenarnya tidak harus ke uji lanjut kan, tapi kalau ada perbedaan misalnya, maka kita harus ke post hoc. Nah, kemudian pilih LSD aja. Least square difference ya, atau Benteroni atau 2K ya. Biasanya LSD dan 2K misalkan. Oke, continue. Ini alfanya 0,05 ya. Oke. Oke. Nah, ini uji lanjutnya ya. Uji lanjutnya. Ini yang terlihat ini. Terlihat, Iya, Pak. Pak. Lihat ya. Oke. Nah, di sini kan ini 2K ya. Uji 2K, ini uji LSD. Pilih salah satu aja nanti ya. Nah, ini membandingkan nih. Metode A dibandingkan dengan B ada perbedaan tidak. Ternyata di sini signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berarti kan tidak ada perbedaan. Nah, gitu. Nah, kalau ada perbedaan, mana yang lebih baik? Nah, itu di sini, di uji lanjut ini. Ya, cuma tadi kan contohnya tidak ada perbedaan. Ya. Jadi makanya tidak berbeda semua. Kalau ada perbedaan, misal ya ini ya, metode A dibandingkan dengan metode B, ternyata ada perbedaan. Mana yang lebih baik? Dilihat nilai ininya, mean difference-nya. Kalau positif, berarti metode A yang lebih baik. Kalau nilainya positif nih, di sininya. Nah, terus metode A dibandingkan dengan metode C. Misalnya ada perbedaan lagi. Ya, mana yang lebih baik antara metode A dan metode C? Lihat nilai di sininya. Kalau negatif, berarti metode C yang lebih baik. Seperti itu. Ya. Ini menarik kan? Makanya ketika saya harapkan sekarang Anda punya bayangan ketika mau risetnya tentang apa. Ya, apakah jadi bisa berpikirnya itu dibalik ya. Saya ingin menggunakan regresi. Nah, kemudian ditarik, oh berarti judulnya pengaruh. Nah, itu bisa dibalik begitu. Nah, saya inginnya uji ANOVA nih. Nah, berarti kan tentang perbedaan. Nah, udah ditarik, berarti judulnya tentang perbedaan. Seperti itu. Nah, saya ingin menggunakan uji chi-square. Chi-square itu digunakan untuk menguji kebebasan. Ya. Nah, berarti judulnya adalah apakah ada berpengaruh atau hubungan atau tidak. Nah, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi nih? Ini sangat menarik ya, kalau Anda sudah punya problem risetnya, itu akan lebih menantang ini. Kalau masih belum punya, memang masih belum dibutuhkan alatnya. Ya. Tapi kalau sudah punya, nanti baru Anda akan membutuhkan alatnya. Baik, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum paham atau gimana deh? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, kalau belum ada, silakan nanti Anda pelajari lagi di video sayanya ya. Kemudian catat problemnya apa dan itu bisa ditanyakan. Berarti pertemuan kita tinggal satu lagi nih ya. Kalau secara ini ya, apa tuh? RTS ya, karena RTS-nya ini sudah ini semua nih, sudah selesai semua kalau menurut RTS. Jadi nanti minggu depan kita tinggal evaluasi dan nanti akan saya berikan kisi-kisi mana saja yang akan diujikan UAS-nya. Oke, baik. Nanti UAS-nya saya akan buat videonya, tinggal Anda lihat soal UAS-nya di situ. Dan juga nanti saya akan konfirmasi jawabannya, sehingga nanti Anda bisa memperkirakan perkiraan nilai saya berapa dan di situ ya.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Cukup, Iya, Pak. Pak. Cukup baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.